Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini di pertemuan ini akan membahas tentang sistem reproduksi manusia, yaitu kelanjutan dari sistem reproduksi pada pertemuan yang pertama. Kita akan membahas tentang sistem reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita menghasilkan sel kelamin betina yang disebut sel telur atau ovum. Organ reproduksi wanita terdiri atas organ reproduksi luar, yaitu vulva, klitoris, dan abium. Kemudian, organ reproduksi dalam, yaitu ovarium, vagina, uterus, dan oviduk. Organ reproduksi bagian luar. Yang pertama, vulva, yaitu celah terluar pada alat kelamin wanita. Pada vulva terdapat selaput darah atau himen yang banyak mengandung pembuluh darah. Kemudian yang kedua, labium, yaitu bagian lipatan yang membatasi vulva. Ada dua labium, yaitu labium mayor atau sebelah luar dan labium minor, yaitu sebelah dalam. Kemudian ovarium. Ovarium berjumlah sepasang dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Ovarium juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Organ bagian dalam. Yang pertama, vagina. Vagina merupakan keluar dari uterus yang bermuara di vulva, yaitu saluran yang keluar dari uterus yang bermuara di vulva. Vagina memiliki dinding yang berlipat-lipat dengan bagian terluar berupa selaput berlendir, bagian tengah berupa lapisan otot, dan bagian dalam berupa jaringan ikat berserat. Yang kedua yaitu uterus atau rahim, merupakan rongga yang berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Ujungnya menyempit dan disebut leher rahim atau serviks. Yang ketiga yaitu tuba falopi atau oviduk, yaitu saluran tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Ujungnya berbentuk corong yang disebut infundibulum, di mana terdapat fimbriae atau rumbai-rumbai untuk menangkap ovum. Selanjutnya yaitu oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin wanita atau sel telur atau ovum. Oogenesis terjadi di dalam ovarium. Sel telur atau ovum berkembang dari sel induk telur atau oogenium yang diploid. Nah, yaitu selanjutnya proses oogenesis. Proses oogenesis dimulai dari pembelahan oogenium 2N secara mitosis membentuk oosit primer. Oosit primer kemudian mengalami pembelahan secara meiosis 1 menjadi oosit sekunder dan badan polar 1 yang masing-masing bersifat haploid atau N. Oosit sekunder dan badan polar mengalami pembelahan meiosis 2. Ootit sekunder menjadi satu ootit atau N dan badan polar yaitu N. Satu badan polar akan membelah menjadi dua sel badan polar. Secara keseluruhan dari satu sel oogenium atau 2N menghasilkan satu ootit atau N dan tiga badan polar yaitu N. Selanjutnya ootit akan mengalami pematangan menjadi sel-sel telur atau ovum. Apabila pada sel telur yang diovulasikan mengalami fertilisasi, maka akan berkembang menjadi embrio. Namun apabila sel telur tidak mengalami fertilisasi, maka sel telur akan luruh bersamaan dengan dinding rahim dan terjadi proses menstruasi. Menstruasi terjadi apabila sel telur tidak dibuahi sel sperma. Menstruasi atau haid adalah meluruhnya jaringan dinding rahim yang telah menebal dan mengandung pembuluh darah. Peristiwa tersebut berulang dalam siklus setiap kurang lebih 28 hari. Luruhnya dinding rahim tersebut ditandai dengan keluarnya darah melalui vagina. Selanjutnya, tahapan menstruasi.
Yang pertama, fase praovulasi. Pada fase ini, hipotalamus akan menghasilkan hormon gonadotropon yang akan merangsang pembentukan FSH. Yang kedua, fase ovulasi. Tahap ini kadar estrogen meningkat dan menghambat pembentukan FSH. Di hipofisis mengeluarkan LH untuk merangsang terjadinya ovulasi. Yang ketiga, tahap pasca ovulasi tahap fase pasca ovulasi. LH merangsang folikel yang telah kosong menjadi korpus luteum yang tetap menghasilkan estrogen dan progesteron yang bekerja sama memacu pembentukan endometrium. Yang keempat, fase menstruasi. Fase ini terjadi bila ovum tidak dibuahi sperma. Dalam keadaan ini, korpus luteum akan menghentikan produksi estrogen dan progesteron. Akibatnya, ovum meluruh bersama dengan endometrium. Mungkin itu saja untuk materi kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.